Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Diana Bahleti dengan NIM B1B1212001 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di dalam video ini aku akan membahas mengenai asas-asas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang mana ada 4 asas. Yang pertama, asas dekonsentrasi, yang kedua asas desentralisasi, yang ketiga asas pembantuan, dan yang keempat asas sentralisasi. Yuk kita belajar bersama mengenai asas-asas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut. Sebelum memahami mengenai asas-asas dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan pemerintahan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yang dimaksud dengan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya. Dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Yang pertama, asas dekonsentrasi. Pelaksanaan dari asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi yang mana dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan dari pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah di wilayah provinsi. Menurut pandangan Effendi tahun 2009, asas dekonsentrasi adalah menitik beratkan pada pelimpahan kewenangan dari organ yang lebih tinggi kepada organ di bawahnya, berdasarkan pada prinsip-prinsip administrasi yang terdiri dari loyalitas, standar, dan moralitas. Pelaksanaan dari asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi yang mana dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil dari pemerintah di daerah, yang mana dalam pengertiannya untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi dari pemerintah, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, kabupaten, ataupun kota. Di dalam asas dekonsentrasi ini ada pun dasar pertimbangan dan tujuan dalam penyelenggaraan asas dekonsentrasi, yaitu ada 6 pertimbangan. Yang pertama, terpeliharanya keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, terwujudnya pelaksanaan kebijakan nasional dalam mengurangi kesenjangan antar daerah. Yang ketiga, terwujudnya keserasian hubungan antara susunan pemerintahan
dan antar pemerintahan di daerah. Yang keempat, teridentifikasinya potensi dan terpeliharanya keanekaragaman sosial budaya di daerah, yang mana Indonesia memiliki keanekaragaman budaya di setiap daerahnya dengan ciri dan khasnya masing-masing. Yang kelima, tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta pengelolaan pembangunan dan pelayanan terhadap kepentingan umum masyarakatnya. Yang keenam, terciptanya komunikasi sosial, kemasyarakatan, dan sosial budaya yang di dalam sistem administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun contoh dari asas dekonsentrasi. Yang pertama, gubernur berperan sebagai wakil dari pemerintah pusat. Yang kedua, terselenggaranya pelayanan pajak di setiap daerah di Indonesia. Yang ketiga, adanya dinas perhubungan di setiap provinsi. Asas dekonsentrasi ini bisa kita simpulkan sebagai pelimpahan sebagian urusan dari pemerintah yang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil dari pemerintah pusat tentunya. Yang kedua, asas desentralisasi. Sebelum membahas mengenai asas desentralisasi, yang perlu dipahami dahulu adalah konsep demokrasi dan otonomi daerah. Karena asas desentralisasi hanya ada pada negara yang menganut sistem politik demokrasi, baik dari sistem pengertian demokrasi, teori kelembagaan politik, maupun pelaksanaan dari demokrasi tingkat lokal. Karena antara sistem pemerintahan yang menganut teori trias politika atau pembagian kekuasaan dengan keberadaan sistem demokrasi memiliki keterkaitan yang sangat erat dan kedudukan dari lembaga perwakilan rakyat serta lembaga perwakilan rakyat di daerah hanya ada pada suatu negara yang menganut sistem pemerintahan yang demokrasi. Sehingga asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari yang sebelumnya kekuasaan milik pusat menjadi milik daerah, sehingga urusan tersebut menjadi tanggung jawab daerah. Dalam hal ini pemerintah daerah, DPRD atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan masyarakat daerah itu sendiri. Tujuan umum dari pengelolaan dengan asas desentralisasi ini adalah untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas dalam penyampaian tujuan organisasi. Tidak hanya itu, pemberian kewenangan dari atas ke bawah ini juga diharapkan dapat membentuk delegasi yang mampu mengambil keputusan secara mandiri tentunya. Asas desentralisasi ini dibagi menjadi 4 hal, diantaranya 1. Desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan dan kekuasaan. Yang kedua, desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, perencanaan, pemberian kekuasaan, dan wewenang tentunya. Yang keempat, desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan dalam pemerintahan. Nah, oleh karena itu desentralisasi ini merupakan suatu tuntutan yang bersifat universal bahkan pada negara yang begitu kecil, baik luas wilayahnya maupun jumlah penduduknya. Juga menuntut adanya tugas dan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sejumlah urusan pemerintah agar mereka dapat ikut serta menyelenggarakan pemerintahan lokal
sesuai dengan karakteristik dari daerah yang bersangkutan. Keterkaitan antara konsep demokrasi dan konsep desentralisasi dinyatakan oleh Sadu Wasistino dan Wioso pada tahun 2009 yang mengatakan bahwasannya prinsip universal dari sebuah konsep demokrasi adalah prinsip dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Melalui prinsip demokrasi tersebut, maka akan dapat dikembangkan suatu sistem pemerintahan yang terdesentralisasi. Melalui desentralisasi, maka akan lebih banyak rakyat, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya di parlemen, dapat dilibatkan dalam suatu proses perumusan kebijaksanaan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan publik yang berorientasi untuk kepentingan masyarakat tentunya. Kelebihan dari desentralisasi ini dalam suatu organisasi yaitu desentralisasi dilakukan dengan mendelegasikan tanggung jawab dan pengambilan keputusan kepada beberapa orang dan tidak berfokus kepada satu orang saja. Pada dasarnya, salah satu kelebihan dari sistem desentralisasi ini dapat membuat sistem lebih efisien, mendorong akuntabilitas dan transparansi, melahirkan inovasi dan fleksibilitas, dan pengawasan serta kontrol yang baik. Sedangkan kelemahannya dari desentralisasi ini adalah tidak idealnya bagi organisasi yang baru berdiri dan kemungkinan terjadinya overlapping atau tumpang tindih dalam pengambilan keputusan dan tanggung jawab. Nah, kita lebih mengutamakan atau lebih menggunakan desentralisasi karena tidak hanya terfokus kepada pusat, tapi daerah juga diberikan kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, yang mana sesuai dengan otonomi daerah. Mengapa? Karena mengapa daerah diberikan kesempatan untuk mengatur daerahnya sendiri? Karena daerah itulah yang mengerti dan memahami apa yang dibutuhkan dan atau apa yang diperlukan dari daerah tersebut. Adapun contoh dari desentralisasi itu seperti pemerintah daerah membantu tugas dari pemerintah pusat agar pekerjaan lebih efisien dengan cakupan yang luas. Jadi desentralisasi ini lebih kepada penyerahan kewenangan dari pusat kepada daerah yang sebelumnya menjadi milik pusat, kini menjadi milik daerah. Yang ketiga, asas pembantuan. Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tugas pembantuan juga merupakan salah satu dari asas penyelenggaraan pemerintahan daerah, selain dari asas otonomi daerah. Berdasarkan pada pasal 1.9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dinyatakan bahwa asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten dan kota atau desa, serta dari pemerintahan kabupaten atau kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu. Menurut Hussein dalam Wasistino bahwasannya tugas pembantuan berarti ikut sertanya daerah otonom dalam penyelenggaraan pemerintahan dan peraturan pusat. Baik dalam otonomi maupun tugas pembantuan, daerah sama-sama mempunyai kebebasan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan tersebut sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan kepentingan umum. Tujuan dari suatu pemberian tugas pembantuan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut Sadu dalam Wasistino adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pembangunan, untuk memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan. Nah, penyelesaian permasalahan serta membantu mengembangkan pembangunan daerah
sesuai dengan potensi dan karakteristiknya, karena setiap daerah memiliki ciri dan potensi yang pasti berbeda. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penyelenggaraan asas tugas pembantuan sebagai salah satu dari asas penyelenggaraan pemerintahan daerah memiliki tujuan yang sangat jelas dan esensial untuk pengembangan pembangunan dan masyarakat di daerah tersebut. Pemberian tugas bantuan cenderung hanya berpegang semata-mata kepada kepentingan pemerintah atau pemberi tugas, dengan mengabaikan kepentingan pihak penerima yang menyebabkan terjadinya inefisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan umum. Pemberian tugas menimbulkan berbagai masalah, diantaranya dalam bentuk pelaksanaan tugas yang kurang diikuti dengan pembiayaan yang cukup dan memadai, menjadi kendala apalagi transparansi dalam pengelolaan dari tugas pembantuan yang cenderung masih didominasi oleh sektor kesehatan, pendidikan, maupun sektor real lainnya, serta terjadinya tumpang tindih atau overlapping, bahkan kesenjangan antara tugas pembantuan dan tugas fungsi dari dinas daerah atau badan daerah otonom. Hakikatnya dari tugas pembantuan tersebut adalah menjelaskan urusan pemerintah dalam tahap implementasi kebijakan yang bersifat operasional. Dalam hal ini, urusan pemerintah yang dapat ditugas bentukan adalah yang menjadi kewenangan dari institusi yang mengelolanya. Jenis kewenangan yang dapat ditugas bantukan dalam penyelenggaraan pemerintah adalah kewenangan yang bersifat atributif. Sedangkan untuk kewenangan yang bersifat delegatif tidak dapat ditugas bantukan kepada institusi lainnya. Oleh karena itu, asas tugas pembantuan tidak sama dengan asas dekonsentrasi maupun asas desentralisasi, yang mana mereka berpusat pada penyerahan ataupun penyerahan kewenangan atau dan lain-lain. Dengan demikian, secara umum dapat dinyatakan bahwa asas tugas pembantuan adalah suatu bentuk penugasan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, serta dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota, sehingga penugasan tersebut tetap menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten ataupun kota. Yang keempat itu adalah asas sentralisasi. Sentralisasi adalah pemusatan seluruh penyelenggaraan pemerintah negara dengan pemerintah pusat, di mana sentralisasi digunakan pada pemerintahan lama di Indonesia sebelum adanya otonomi daerah. Sentralisasi ini pun memuat kelebihan dan kelemahan tentunya, yang mana kelemahan dari sistem sentralisasi adalah seluruh keputusan dan kebijakan di daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintahan pusat, sehingga waktu yang diperlukan untuk memutuskan sesuatu menjadi lama. Selain itu, wewenang hanya menguntungkan pihak tertentu atau golongan dan dipergunakan untuk mengeruk keuntungan para oknum atau pribadi. Kelebihan dari sistem sentralisasi ini adalah pemerintahan daerah tidak terlalu terbebani pada permasalahan yang timbul akibat dari perbedaan pengambilan keputusan atau pendapat, karena seluruh keputusan dan kebijakan dikoordinasi oleh seluruh pemerintah pusat. Selain kelebihan dan kekurangan tadi, sentralisasi juga memiliki nilai plus dan nilai minusnya. Nilai plus atau kelebihan selain tadi, sentralisasi dapat dilihat dari totalitarisme dalam penyelenggaraan pendidikan.
Selain itu, asas sentralisasi ini memberikan keseragaman dalam manajemen, bahkan sejak aspek keperancangan, proses, kelola, evaluasi, hingga pengambilan keputusan. Organisasi ini menjadi lebih ramping karena pusat kegiatan dari organisasi terpusat. Selain itu, juga asas sentralisasi ini menjadikan perencanaan sekaligus pengembangan organisasi atau negara lebih terintegrasi. Sedangkan nilai minus atau kekurangan dari sentralisasi ini adalah kendali keputusan pemerintahan berada di tangan pemerintah pusat yang membuat keputusan selalu membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain daripada itu, asas sentralisasi ini juga menjadikan sumber daya manusia atau SDM di dalam pemerintahan bersifat robotik dan tidak memiliki inisiatif juga kreativitas, cenderung melahirkan sistem pemerintahan yang lebih otoriter dan membatasi hingga tidak mengakui hak-hak di daerah. Asas sentralisasi ini menimbulkan kecemburuan karena sumber daya alam atau SDA di daerah dieksploitasi untuk memenuhi kepentingan segelintiran orang. Di dalam negara yang menjalankan asas sentralisasi, kemampuan berinovasi akan mati yang sangat tidak sesuai dengan masyarakat yang demokrasi. Sentralisasi ini pun memiliki tujuan, yaitu mempermudah penerapan kebijakan umum dan pelaksanaannya di setiap daerah, yaitu selain itu mengendalikan suatu daerah agar tidak terlalu mandiri dan berpotensi untuk memicu konflik kepentingan atau bahkan memisahkan diri. Selain itu juga untuk mempercepat proses pengambilan keputusan. Sentralisasi pun memiliki ciri-ciri, yaitu adanya pemusatan seluruh wewenang kepada pemerintah pusat, segala sesuatu yang berhubungan dengan politik serta administrasi ditangani oleh pemerintah pusat. Terus juga pengambilan keputusan dilakukan oleh pusat. Kebijakan umum yang diambil juga lebih mudah diimplementasikan terhadap seluruh daerah. Selain itu, adanya keseragaman manajemen mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, serta evaluasi dan terdapat kemudahan dalam berkoordinasi. Sebab rantai komando dipegang oleh pemerintahan pusat. Contoh dari sentralisasi ini adalah pemerintah daerah DKI Jakarta telah menerapkan aturan tentang pungutan atau pajak retribusi sesuai dengan yang ditetapkan dalam undang-undang. Bagi masyarakat yang telat atau tidak membayar pajak, maka akan dikenakan denda sesuai dengan aturannya. Selain berbicara mengenai kelebihan dan kekurangan dari asas sentralisasi ini, sentralisasi juga memiliki dampak positif dan negatif tentunya. Seperti dampak positif sentralisasi di bidang sosial budaya, yaitu terjadinya perbedaan budaya yang dimiliki Indonesia dapat dipersatukan, mulai dari keragaman budaya, ras, suku bangsa, kepercayaan, agama, dan bahasa. Sedangkan dampak negatifnya dari bidang sosial budaya ini, yakni pemerintah pusat mendominasi seluruh aktivitas negara, sehingga pemerintah daerah kehilangan eksistensi daerah sebagai tatanan pemerintah lokal dengan keunikan kebudayaannya. Selain itu, ada juga di bidang keamanan. Dampak positif sentralisasi di bidang keamanan yaitu keamanan akan lebih terjamin dan jarang terjadi konflik antar daerah yang bisa mengganggu stabilitas keamanan nasional di Indonesia. Sedangkan dampak negatifnya menonjolnya organisasi kemiliteran sehingga memiliki hak yang lebih dibandingkan organisasi lainnya. Yang terakhir, dampak positif di bidang politik. Sentralisasi ini membantu pemerintah daerah untuk tidak bingung mengambil keputusan dalam perbedaan karena segala keputusan dan kebijakan berada di pemerintah pusat, sehingga keputusan yang dihasilkan akan terlaksana dengan maksimal karena pemerintah daerah hanya menerima. Sedangkan dampak negatifnya dari bidang politik ini akan terjadinya kesenjangan pendapat dan keputusan antar pemerintah pusat dan daerah, karena daerah tidak diberikan ruang untuk mengatur wilayahnya sendiri.
desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, yaitu proses desentralisasi yang telah ada dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ke Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ternyata berlanjut lebih kuat di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Arah sentralisasi sudah dapat dilihat dari konsideran yang menyatakan bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintah pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Hal ini menunjukkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 lahir karena pertimbangan belum efektif dan efisiensinya penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam aspek hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara. Sentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat dilihat dari 6 hal, yaitu 1. Penegasan kekuasaan presiden. Yang kedua, prinsip pembagian urusan. Yang ketiga, hubungan pemanfaatan sumber daya alam. Yang keempat, pengelolaan laut. Yang kelima, upaya hukum atas pembatalan perda. Dan yang keenam, adanya lampiran undang-undang yang mengatur mengenai pembagian urusan konkuren antara pemerintah pusat, daerah, provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Itulah penjelasan mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Semoga kita sama-sama bisa memahami mengenai asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tentunya bisa menambah ilmu dan manfaat bagi kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.